Teman-teman, kita belajar sistem manajemen keamanan informasi. Pertemuan keempat adalah tentang perencanaan. Sebelum masuk ke perencanaan, ini mereview topik-topik yang sudah dan akan kita pelajari. Pada pertemuan pertama kita membahas SMKI secara garis besar. Kemudian pertemuan kedua kita diskusikan konteks organisasi dan ruang lingkup. Jadi bagian organisasi mana saja yang akan dilibatkan ya, dikaitkan dengan sistem manajemen keamanan informasi ini. Dan ketiga, pekan lalu kita membahas kepemimpinan yang mencakup kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat perusahaan terkait dengan keamanan informasi, perannya, jadi siapa-siapa yang berperan dan tanggung jawabnya apa dan wewenangnya apa. Sehingga di pertemuan kita melihat contoh struktur organisasi khusus untuk sistem manajemen keamanan informasi. Nah, pertemuan sekarang ini kita membahas perencanaan. Nah, ini sesuai dengan SNI ISO IEC 27001 2013. Ini masuk kepada pasal 6 ya, teman-teman. Kalau konteks ini adalah pasal 4, kepemimpinan pasal 5, maka perencanaan adalah pasal 6. Baik, kita lihat juga bahwa kita mulai membahas sedikit nanti tentang istilah kontrol, namun baru kita akan dalami lebih detail ya, itu di pertemuan 8 dan seterusnya. Termasuk pada pasal 6 ini kita akan menyinggung soal statement of applicability, yaitu pernyataan dari perusahaan apa saja kontrol keamanan yang akan dipilih. Ini juga mencakup ya sudah hampir keseluruhan. Kita masih ada 2 pertemuan khusus membahas persyaratan yang ada di pasal-pasal. Jadi kalau sekarang kita masuk pasal 6, maka yang masih sisa sebenarnya masih ada 7, 8, 9, 10. Ya, masih ada 4 pasal. Tapi kita nanti bisa selesaikan dalam 2 pertemuan. Baik, kita masuk pertemuan 4 ini adalah memahami dulu, mengulang ya. Ini sebenarnya sudah dibahas secara cepat pada pertemuan pertama. Apa itu risiko keamanan, apa itu penilaian risiko ya, dan peluang. Dan terakhir nanti ada penanganan. Ini istilah-istilah yang akan muncul di pertemuan sekarang ini. Kita bahas kembali satu persatu. Kemudian perencanaan untuk melakukan penilaian risiko, menangani risiko atau penanganan risiko, dan rencana itu termasuk juga peluang terjadinya risiko. Itu harus ditangani ya. Jadi maka nanti akan muncul istilah risiko assessment yang diterjemahkan sebagai penilaian risiko. Kemudian risiko treatment itu disebut penanganan risiko. Dan di bagian kedua kita memahami dulu nanti ya cara menyusun sasaran atau target yang harus dicapai dalam keamanan informasi atau lengkapnya SMKI kita ini. Dan tentu saja mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana untuk mencapai sasaran tersebut ya, rencana kerjanya. Baik, itu sekaligus tadi membahas topik dan tujuannya, lebih detail dari tujuannya ada di slide ini, yaitu dimulai dari memahami istilah-istilah dulu ya, apa itu risiko, apa itu peluang, dan apa itu penanganan atau treatment di sini bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua, Anda harus dapat menjelaskan cara menyusun penilaian risiko, menyusun kriteria ya, lebih tepatnya begitu, kriteria penilaian risiko dan proses penanganan risiko. Nah, termasuk tentu saja penanganan peluang terjadinya risiko. Jadi nanti kita akan melihat hubungan antara peluang dan konsekuensi gitu ya, karena ada konsekuensi atau dampak yang merugikan perusahaan jika terjadi gangguan atau serangan ya, terhadap keamanan informasi. Nah, dampak itu harus dinilai, kemudian peluang terjadinya dinilai, perkalian antara peluang dan dampaknya itu disebut nilai risiko. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan terakhir, Anda harus dapat menjelaskan cara menentukan sasaran ya, atau target yang harus dicapai dalam proses penerapan sistem manajemen keamanan informasi ini.
Misalnya dalam waktu 6 bulan, misalnya begitu ya, itu apa saja yang harus dicapai. Baik, ini review sebentar ya teman-teman dari pertemuan ke-1, karena kita harus betul-betul paham ini ya. Anda harus saya ulang-ulang supaya benar-benar paham. Jadi keamanan informasi itu mencakup 3 hal yang utama, yaitu C, kerahasiaan ya, confidentiality, kemudian I itu adalah integrity atau integritas, diterjemahkan menjadi keutuhan ya, keutuhan. Tapi ada juga menyebut kelengkapan, keakuratan ya, itu intinya adalah keutuhan, dan harus selalu tersedia, yaitu atau ketersediaan, itu availability A, disingkat CIA. Dan ini ketiga ini itu akan terganggu karena apa? Ada potensi gitu ya, ada potensi terganggu. Nah, potensi gangguan yang menyebabkan kerugian itu disebut risiko. Jadi ini yang mulai kita pelajari pertemuan keempat ini adalah risiko. Risiko apa yang akan terjadi jika ancaman, nah, ancaman itu terjadi. Kenapa ada ancaman dan kenapa bisa terjadi? Karena ada kelemahan. Jadi ini hubungannya ya. Jadi ada V, vulnerability, itu artinya potensi kelemahan atau kerentanan, ya terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bisa kelemahan, bisa kerentanan. Nah, kalau kerentanan itu dieksploitasi, ya dimanfaatkan dalam pengertian negatif oleh ancaman gitu ya. Ada ancaman, baik itu ancaman orang maupun ancaman bencana gitu ya. Itu dapat menyebabkan kerugian karena ada kelemahan. Nah, kerugian itu harus diperhitungkan. Nah, menghitung kerugian itu bagian dari risiko ini, manajemen risiko. Inilah yang kita pelajari sekarang, manajemen risiko. Nah, sebelum masuk ke manajemen risiko, kita ulang kembali, kita sudah belajar pada pertemuan kedua tentang konteks organisasi. Jadi konteks ini juga dibahas ulang ketika kita bicara risiko ya. Yaitu risiko di bagian mana saja gitu. Jadi konteks itu salah satunya kan menentukan ruang lingkup teman-teman ya. Jadi ruang lingkup yang akan kita kelola. Ya, jadi manajemen keamanan informasi kita itu mengelola bagian mana saja. Nah, itu pula lah yang nanti akan menjadi pertimbangan atau kita mulai analisis risikonya itu, kemudian menghasilkan nilai-nilai risiko. Nah, karena risikonya misalnya tinggi, maka harus ditangani. Penanganannya bagaimana? Nah, itu yang harus kita bahas di mulai pertemuan sekarang ini. Baik, jadi kemudian di pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa dalam organisasi itu harus ada struktur yang jelas ya. Jadi kepemimpinan, pemimpin harus menyatakan komitmennya, membuat kebijakan, aturan, prosedur ya, bahkan sampai ke pedoman-pedoman teknisnya, dan harus jelas pula ya dinyatakan tertulis perannya. Jadi peran dari divisi termasuk orang-orangnya di dalamnya ya, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu pasal 6 ya dari Standar Nasional Indonesia yang juga standar dunia ya, karena ini kita susun berdasarkan standar dunia ISO dan IEC 27001. Nah, di pasal 6 atau klausul 6 ya, waktu itu saya menerjemahkannya klausul, tapi belakangan yang lebih tepat adalah pasal. Bahasa Inggrisnya memang klausa ya, klausa ya. Klausa. Nah, klausa ini kita terjemahkan pasal. Nah, pasal 6 yang kita bahas sekarang adalah pertama, pasal 1 itu tindakan untuk menangani risiko dan peluang terjadinya risiko. Jadi risiko itu harus diidentifikasi ya. Kemudian didetailkan itu siapa yang terkena risiko itu ya. Itu harus disusun, dan peluangnya. Jadi peluang itu diperkirakan. Ini peluangnya terjadi sebulan berapa kali atau setahun berapa kali, itu namanya peluang ya. Peluang terjadinya risiko itu. Nah, risiko adalah apa? Nanti kita ulang lagi ya, itu persyaratan umumnya, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Jadi inti dari 61 itu adalah menilai risiko ya, dimulai dari mengidentifikasi, kemudian menangani. Kalau risiko itu harus ditangani. Nah, rencana penanganannya seperti apa itu dibahas di topik 6 ini atau pasal 6 ini. Nah, pasal 6 yang kedua itu menyusun sasaran. Jadi organisasi harus menyusun target pencapaian keamanan informasi. Ya, misalnya
paling tidak 1 tahun gitu ya, atau 6 bulan, itu sudah ada susunan rencana yang harus dicapai untuk meningkatkan ya, memperbaiki dan meningkatkan keamanan informasinya. Nah, ini secara garis besar teman-teman ya, gambar diagram yang saya ambil dari dokumen ISO IC 27005, yaitu tentang manajemen risiko. Nah, dalam hal ini risiko keamanan informasi. Jadi kita sudah bahas sebelumnya ya tentang penetapan konteks itu. Jadi apa saja yang berhubungan dengan internal organisasi maupun eksternal itu sudah dipertimbangkan untuk mengidentifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko itu ya merinci setiap aset itu, misalkan ada software ya, itu diidentifikasi risikonya. Nah, nanti cara identifikasinya kita bahas ya. Jadi harus tahu peluang terjadinya dan dampak yang terjadi jika terjadi serangan ya, terjadi ancaman. Jadi seperti tadi pembahasan awal ya, ada kelemahan, kemudian ada ancaman yang akan memanfaatkan kelemahan, dan kalau itu terjadi berarti ada dampak. Nah, risiko itu sebenarnya membahas itu kan, sudah memperhitungkan dampak yang terjadi. Nah, kalau dampaknya tinggi, berarti harus ditangani, karena risiko itu sangat merugikan gitu ya. Jadi kalau sangat merugikan, harus ditangani. Nanti penanganannya di bagian kedua. Nah, analisis berarti menguraikan tadi ya, menguraikan. Jadi setiap aset itu apa saja risikonya, terus kemudian nilainya berapa. Nah, dari nilai-nilai yang sudah keluar nanti itu kita sebut hasil dari evaluasi ya. Kalau tinggi, nilai tinggi itu maksudnya sangat berisiko, ya, sangat membahayakan gitu lah bahasa awamnya ya. Maka harus ditangani dengan baik. Nah, kalau sudah ditangani, kemungkinan masih tetap ada sisa ya risiko yang tidak bisa menjadi nol gitu ya, tetap ada tapi harus diterima. Nah, misalnya gitu ya. Nah, maka ada istilah risk acceptance, yaitu penerimaan risiko. Jadi risiko itu tetap diterima meskipun ada ya, tidak bisa dihilangkan sama sekali. Meskipun sudah berusaha dikurangi. Nah, cara mengurangi risiko atau memperkecil risiko gitu ya, itu dengan cara mengontrol keamanan. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Jadi misalkan mengontrol itu kalau server harus dipastikan password-nya tidak mudah ditebak. Ya, itu salah satu contoh yang sederhana ya. Kalau masalah listrik berarti harus dipasang UPS ya. Jadi suatu alat untuk memastikan jika listrik mati, server tetap mendapatkan daya listrik. Itu namanya penanganan. Baik, kita masuk lebih dalam sekarang ya, satu persatu. Yang pertama, istilah dulu, aset ya. Istilah-istilah dulu nih ya. Aset itu pernah kita bahas sebelumnya, tapi ini saya ulang. Apa yang dimiliki, apa saja gitu ya. Jadi bisa berupa perangkat lunak, perangkat keras ya, perangkat misalnya komputer, server, laptop, termasuk yang berpotensi, ya, berpotensi menimbulkan kerugian jika keamanannya terganggu. Keamanan tadi apa tadi? Kerahasiaannya, ketersediaannya, dan keutuhannya. Nah, terutama kalau menyangkut data ya. Perangkat lunaknya, ya, karena kalau perangkat lunaknya terganggu ya datanya bisa terganggu, informasinya terganggu. Ini semua berhubungan dengan aset informasi yang di dalamnya ada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, termasuk data itu sendiri ya, data yang ada di dalam komputer atau dalam software, database itu termasuk ya. Dan lain-lain ini nanti sangat banyak harus dirinci. Nah, ini namanya nanti pekerjaannya adalah mendeskripsikan ya. Jadi analisis awal itu adalah mengidentifikasi aset apa saja yang akan harus dikontrol keamanannya supaya tidak terganggu. Ya, pengertian terganggu ini saya ulang ya, terganggu itu berarti kerahasiaannya kebuka, keutuhannya hilang atau berkurang gitu ya, dirusak, atau ketersediaannya jadi tidak dapat diakses jaringannya, itu namanya terganggu ya. Kalau ada yang mengirim data besar ke komputer kita, ke jaringan kita gitu ya. Nah, data yang sangat besar yang sengaja dikirim supaya mengganggu sehingga jaringan kita tidak dapat diakses. Itu namanya mengganggu ketersediaan. Itu akan saya ulang-ulang terutama bagi teman-teman yang masih awam ya. Nah, keutuhan berarti ada yang berhasil masuk kemudian mengubah datanya atau menghapus datanya. Itu berarti keutuhannya terganggu. Kerahasiaan sudah jelas ya, jadi datanya dibaca atau dilihat oleh orang yang tidak berhak.
Nah, yang kedua, topik kedua, istilah kedua yang penting ya, itu adalah vulnerability atau kelemahan atau kerentanan. Nah, ini adalah kondisi aset tadi, ya, bisa perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain tadi ya, yang memiliki peluang. Kita terjemahkannya peluang, bahasa Inggrisnya itu opportunity, tapi nanti dalam perhitungan analisis risiko kadang disebut juga likelihood. Jadi ada likelihood atau peluang jika itu terjadi gitu ya. Bahasa yang lebih sederhana memang opportunity. Peluang terjadinya itu dinilai misalkan sebulan berapa kali gitu ya. Atau berapa detik kalau listrik mati, nah itu namanya peluang. Dan itu mengganggu, maka dinamakan kelemahan karena kalau peluang itu terjadi ya dan akan merugikan gitu ya. Siapa yang dapat memanfaatkan kelemahan? Ya bisa manusia ya. Bisa manusia, misalnya hacker yang jahat. Nah, hacker jahat kan disebut ancaman. Jadi ancaman itu bisa orang, bisa bencana ya. Contohnya tadi apa? Listrik padam itu ancaman ya. Ancaman yang akan mengakibatkan kelemahan ya. Itu di apa? Terganggu kelemahannya ya. Jadi kalau kelemahannya sudah tidak ada ya berarti tidak khawatir lagi ya. Contohnya sudah risiko terjadinya gangguan itu sudah diminimalisasi ya. Jadi kalau listrik sudah dipasang UPS, dipasang genset, contohnya gitu ya. Itu berarti kan sudah diatasi, ditangani. Lalu risiko itu apa? Ini istilah, masih istilah ya. Risiko adalah potensi, ya, istilahnya Indonesia itu potensi. Jika terjadi ancaman, jadi jika ancamannya itu terjadi gitu, ada eviden istilahnya ya. Terjadi gangguan atau terjadi ancaman, terjadi gangguan boleh juga ya. Terjadi gangguan terhadap keamanan. Gangguannya tadi ya itu tadi bisa hacker jahat, bisa gangguan perangkat keras, jaringan dan lain-lainnya atau software sehingga menyebabkan kerugian. Jadi dinamakan berisiko tinggi jika kemungkinannya kalau terjadi itu tinggi misalnya ya. Itu berarti kan opportunity tadi ya. Dan risikonya tinggi jika dampaknya juga tinggi, dampak kerusakannya. Maka kita harus mendefinisikan apa itu risiko ya di slide berikutnya. Berarti risiko keamanan informasi itu dinyatakan sebagai kombinasi. Ya, ini istilah lain ya, istilah umumnya kombinasi antara konsekuensi atau dampak gitu ya, jika terjadi gangguan dan kemungkinan terjadinya. Berarti dampak dan kemungkinan. Konsekuensi atau dampak ya istilah itu mirip. Berarti nilainya gimana? Nah, nanti di bawah ya. Nah, kita harus analisis dulu. Jadi memahami sifat risiko semua aset ya. Jadi mengukur dampak dan konsekuensi dari setiap aset. Contohnya kita punya aset database misalnya ya, teman-teman ya. Database itu database berisi data karyawan misalnya, data pegawai. Nah, berarti kan dia memiliki kerahasiaan tinggi. Nah, kalau sampai itu terganggu, nah berarti risikonya tinggi. Apalagi kalau peluang terganggunya tinggi. Nah, maka database itu harus segera dikontrol keamanannya, ya, ditangani risikonya gitu ya. Karena risikonya tinggi, setelah dianalisis, ya dianalisis itu dipelajari, diuraikan, ya diteliti. Oh, ini ternyata server database-nya itu terbuka gitu, portnya gitu ya. Berarti kan ditemukan kelemahan itu ya. Oh, sehingga orang dari luar bisa masuk ke server. Nah, berarti harus ditangani. Karena dia tergolong yang dampaknya buruk terhadap organisasi. Nah, berarti menilai risiko, nah ini yang paling bawah ya, adalah mengkombinasikan tadi. Nah, paling sederhananya nanti kita gunakan perkalian. Jadi nilai sebuah risiko itu adalah perkalian antara konsekuensi tadi ya, dampak dengan kemungkinan. Itu dibuat grafik, nanti saya memberi contohnya dalam bentuk diagram ya. Jadi penilaian risiko itu adalah proses keseluruhan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Jadi menganalisis sampai menentukan nilainya ya. Dan kalau ternyata nilai risikonya tinggi, maka harus diperbaiki. Nah, itu bagian dari proses evaluasi. Oh, ini nilainya tinggi, maka ini perlu perbaiki. Nah, perbaikannya itu dinamakan penanganan ya. Jadi mengurangi risiko, ya mengurangi risiko atau ya
Karena tidak bisa membuat nol ya. Kalau bisa kan risikonya menjadi nol gitu ya. Oh ini aman gitu, tidak ada risiko. Nah, jadi masih lanjutan dari penilaian risiko ya. Jadi penilaian risiko itu bagian dari asesmen tadi ya. Asesmen risiko itu adalah perkalian antara kemungkinan dan konsekuensi. Konsekuensi, kalau bahasa Inggrisnya ditulis begini ya, atau dampak kali dengan kemungkinan. Misalkan kemungkinan terjadinya tinggi berarti 5. Ya. Terus konsekuensinya, dampaknya juga berat, bahaya misalnya, merugikan 5 juga. Berarti itu risikonya tinggi, karena 5 kali 5, 25 gitu ya. Itu kalau dengan angka teman-teman ya. Nah, sebaliknya, risiko rendah itu jika konsekuensinya rendah. Ya. Misalnya laptop dipakai, ternyata di dalam laptop tidak ada data rahasia, berarti kan konsekuensinya rendah, misalnya 1. Terus kemungkinan terjadinya juga rendah, yaitu 1 kali 1 kan sangat rendah ya. Jadi range-nya dari 1 sampai 25, ini contoh ya, nanti saya tunjukkan dengan diagram dulu. Lalu risiko yang tinggi kan harus ditangani. Jadi setelah dianalisis, kemudian dinilai, dievaluasi, maka tingkat lanjutnya adalah ditangani. Ya, ditangani pengertiannya berarti dikontrol ya teman-teman ya. Kendalikan, kurangi risikonya dengan cara diperbaiki kelemahannya gitu ya. Jadi contohnya perbaikan terhadap keamanan aset. Misalnya tadi ya contohnya pemadaman listrik, itu kan kemungkinan terjadinya ternyata tinggi. Sebulan 1 kali 1 jam lagi ya. Nah, berarti harus ada genset yang dapat bekerja minimal 1 jam. Itu namanya menangani risiko. Risiko tidak semua bisa jadi nol, bisa jadi ya. Kalau yang listrik tadi kan ini sudah diatasi ya, tapi ada yang tidak dapat ditangani. Dan itu ya harus diterima. Misalnya ya, contohnya ini, misalnya pengguna mengakses internet berlebihan. Sudah ada aturan bahwa tidak boleh mengakses video misalkan ya di kantor, misalnya menggunakan jaringan kantor. Tapi kalau ada karyawan yang melakukan itu kan sulit ya dicegah ya misalkan. Misalnya karena video tetap dibutuhkan untuk bekerja di satu sisi ya. Di sisi lain kalau tidak untuk bekerja yaitu mengganggu. Jadi menggunakan akses yang tidak berguna gitu ya. Nah, itu bisa ini diterima. Bahwa ini terjadi karena ini tidak bisa nol gitu ya. Maka risiko yang tersisa ini kalau diterima ini tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau risiko sisanya masih tetap membahayakan berarti harus ada perbaikan lagi. Itu ya, jadi arti risiko sisa itu risiko yang sudah ditangani tapi tetap masih ada. Gitu. Jadi ada sisa risiko. Baik, ini dokumen lengkapnya teman-teman ya, penjelasan satu persatunya. Jadi tindakan umum untuk menangani risiko dan peluang, itu poin 61. Nah, garis besar umumnya itu apa? Yaitu ketika merencanakan sistem manajemen informasi, organisasi harus mempertimbangkan permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Itu sudah kita bahas di pasal 41. Persyaratannya apa? Dibahas di pasal 42. Yaitu. Jadi itu konteks organisasi itu. Organisasi kita punya masalah keamanan apa saja, itu kan sudah didefinisikan dulu harusnya ya, kita udah pahami dulu dan kemudian ruang lingkupnya juga sudah. Nah, sekarang kita membahas menentukan risiko ya dan peluang risiko itu terjadi yang harus ditangani. Ini pengertian dasarnya harus sudah disusun di bagian awal ini, dipahami dulu ya sebagai mahasiswa. Yang pertama A adalah memastikan SMKI dapat mencapai manfaat yang diharapkan. Ini tujuan dari penentuan risiko dan penanganan ya. Jadi risiko itu ada peluang terjadi, nah itu harus sudah diidentifikasi, kemudian nanti dianalisis, dinilai, dan ditangani dengan tujuan kalau sistem manajemen informasi sudah diterapkan, harusnya perusahaan mendapatkan manfaat. Dipastikan ya. Yang kedua, mencegah atau mengurangi efek dampak, ya, efek dari gangguan jika terjadi. Jadi meskipun gangguan itu tidak diinginkan ya, tapi kalau sampai terjadi, itu efeknya, dampaknya itu diperkecil. Karena sudah di perhitungan sebelumnya tadi ya, sudah ditangani, dampaknya jadi turun kan. Nah, dampak yang turun itu kalau terjadi sudah ada tindakan yang dapat dilakukan dengan segera. Contohnya tadi kalau jaringan terganggu, nah segera ada jaringan backup. Nah, itu berarti kan tindakan yang dilakukan jika terjadi gangguan.
Yang ketiga atau C, mencapai perbaikan. Jadi ini terus diperbaiki. Jadi kalau sudah diatasi risikonya, sudah turunkan ya, tapi tetap terjadi. Nah, turunkan lagi ya, berarti perbaikan yang terus-menerus. Itu definisi dasarnya ya, pengertian umumnya. Lanjutan dari pengertian umum dari perencanaan, organisasi harus merencanakan tindakan untuk menangani risiko. Tadi sudah saya jelaskan ya, tindakan hanya apa saja, dan cara mengintegrasikan dan menerapkan tindakan itu ke dalam proses SMKI. Jadi seluruh rencana itu masuk bagian proses SMKI. Terintegrasi ya, karena kita sistem manajemen ini terintegrasi. Dan yang kedua, dievaluasi ya, apakah tindakan yang sudah dibuat itu sudah benar dan dijalankan dengan baik. Nah, itu terus dievaluasi. Itu arti dari rencana ya, dan rencana itu disusun, dijalankan, dan dievaluasi. Ingat di materi pertama, saya menjelaskan PDCE ya, itu harus selalu diingat tentunya. Jadi proses manajemen keamanan informasi ini itu ada perencanaan, P, terus kemudian ada pelaksanaan, do, ya, do. Kemudian ada act, ya, evaluasi itu act, A ya, act, dan terakhir ada PDCA ya, evaluasi itu cek, maaf ya. Jadi ada cek itu artinya mengevaluasi, dan yang terakhir A, act itu adalah memperbaiki. Jadi selalu diperbaiki. Dievaluasi namanya cek, diperbaiki namanya act. Kita lanjut di 612. Nah, sekarang proses yang dinamakan penilaian risiko atau assessment risiko ya bahasa Inggrisnya. Risk assessment. Organisasi harus menetapkan dan menerapkan proses penilaian risiko. Nah, jadi rencananya sudah disusun dulu gimana cara kita akan menetapkan dan menerapkan gitu ya. Berarti yang harus disusun apa? Kriteria. Jadi ada kriteria risiko keamanan informasi apa saja itu disusun lebih dulu. Kriteria itu termasuk kriteria keberterimaan. Jadi misalkan jika nilai risikonya rendah, ya, rendah, sangat rendah, maka diterima. Gitu ya. Kalau sedang, masih diperbaiki, tapi prioritas kedua. Tapi kalau tinggi, nah itu harus segera diperbaiki. Misalnya. Itu namanya keberterimaan. Jadi yang sedang dan tinggi itu tidak diterima risikonya, harus diturunkan. Yang kedua, kriteria melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Untuk mengetahui risikonya itu rendah, sedang, tinggi, kita harus melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Jadi ada proses penilaian gitu ya, nanti yang saya jelaskan kemudian. B, memastikan bahwa penilaian risiko itu diulang. Ya, diulang dalam periode tertentu ya, karena bisa jadi turun. Kalau nilainya naik, ya tetap diperbaiki terus. Ya. Kan tidak ada yang sempurna, teman-teman ya. Jadi terus diperbaiki. Diulang untuk memberikan hasil yang harusnya konsisten. Ya. Konsisten. Kalau sekarang bagus, kalau baru 2 bulan terus jatuh, nah berarti ada sesuatu yang salah mungkin ya dalam proses penilaiannya itu. Harus dievaluasi. Masih lanjutan dari penilaian risiko. Nah, yang C adalah mengidentifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko itu setiap aset teman-teman ya. Jadi kita punya aset apa saja itu harus ditulis ya, didetailkan. Jadi ada pendaftaran aset, kemudian masing-masing aset itu dipelajari, ditulis ya, risikonya apa. Dari sisi kerahasiaan, dari sisi integritas, dari sisi ketersediaan. Tidak selalu tiga-tiganya teman-teman ya. Ada yang tidak rahasia, tapi datanya harus selalu utuh gitu ya. Tidak rahasia, tapi harus selalu dapat diakses gitu ya. Jadi tidak selalu tiga-tiganya. Nah, itu berarti kan harus diidentifikasi ya. Jadi aset apa saja yang memiliki kerahasiaan tinggi, integritas tinggi, ketersediaan tinggi, kemudian nanti dinilai. Nah, makin tinggi nilainya itu berarti makin tinggi pula risikonya. Nah, itu dinilai dari sisi dampak biasanya salah satunya ya, jika terganggu. Lalu perlu ditulis juga siapa pemilik risiko. Jadi bagian apa, divisi apa yang akan kena dampak jika gangguan itu terjadi. Karena kita bicara risiko keamanan informasi, jika gangguan keamanan informasi terjadi, nah itu siapa yang terdampak ya. Dan siapa yang memiliki, yang harus bertanggung jawab. Misalkan kalau server itu bagian TI gitu ya. Kalau data pegawai berarti bagian kepegawaian. Jadi risikonya harus ditulis, itu siapa yang memiliki. Yang D, menganalisis risiko. Nah, menganalisis risiko tadi prosesnya adalah
memberi nilai gitu ya, memberi bobot, kemudian nanti membuat tabelnya atau diagramnya gitu ya. Jadi pertama menilai konsekuensi, menilai peluang terjadinya, dampaknya ya, ini dampaknya. Yang kedua peluangnya atau kemungkinan ya, peluang terjadinya. Jadi jika terjadi, apa yang harus dilakukan? Jadi kan harus tahu dulu peluangnya, berapa kali sebulan, berapa kali setahun, atau berapa jam setahun gitu ya. Dan dari perkalian konsekuensi ya, atau dampak dan kemungkinan itu menghasilkan tingkat atau level risiko. Jadi ini nanti rumusnya adalah level risiko sama dengan konsekuensi kali dampak. Penilaian risiko lebih lanjut yaitu mengevaluasi. Jadi setelah dapat angka-angka teman-teman ya, maka langkah berikutnya adalah dievaluasi. Ini risikonya harus diturunkan, harus ditangani, gitu ya. Atau ini risikonya bisa diterima atau tidak, gitu ya. Jadi kalau sudah bisa diterima, meskipun masih ada, ya berarti tidak perlu ada penanganan lebih lanjut. Tapi kalau risiko itu tinggi, ya berarti harus ada penanganan. Jadi membandingkan hasil analisis risiko tadi ya, penilaian yang dibuat angka-angka tadi dengan kriteria. Nah, nanti kriterianya kita gambarkan, misalkan kriterianya dari rendah sampai sangat tinggi. Kita lihat berikutnya nanti ya. Yang itu sebenarnya ditetapkan tadi pengertiannya di nomor A tadi sebelumnya. Kemudian memprioritaskan risiko mana yang dianalisis untuk ditangani. Jadi kalau risikonya sangat tinggi berarti harus segera prioritasnya untuk ditangani ya. Nah, organisasi harus menyimpan seluruh dokumen ini ya. Informasi ini harus terdokumentasi. Sama dengan standar yang lain atau pasal-pasal lain ya, selalu ada kata-kata itu. Di penanganan risiko, poin ketiga adalah organisasi menetapkan dan menerapkan proses penanganan risiko ini untuk apa? Memilih opsi penanganan. Jadi tadi setelah diidentifikasi, dianalisis, ya diolah angka-angkanya, kemudian dievaluasi, maka opsinya apa untuk menangani. Contohnya tadi kalau listrik, beli genset, ya itu namanya penanganan ya, opsi penanganan. Menentukan semua kontrol. Nah, saya nyebut listrik itu hanya salah satu dari 114 ini ya teman-teman ya. Karena kontrolnya kan ada 114, apakah semua dipilih atau tidak itu nanti kita akan pelajari berikutnya. Jadi tidak harus seluruhnya, tapi harus kita pahami dulu seluruhnya dulu ya. Jadi kontrol yang dipilih ya, untuk diterapkan, untuk ditangani. Nah, cara menangani risiko tadi apa? Dengan menerapkan kontrol ini. Sekali lagi, ini baru akan kita pelajari lebih dalam nanti di pertemuan ke-8 hingga ke-13 ya. Baik, ini lanjutan dari penanganan risiko keamanan informasi, membandingkan kontrol yang ditentukan, ya, yang 114 tadi ya, setelah dipilih di lampiran A itu. Kemudian memverifikasi, jangan sampai ada yang kontrol yang tidak terlewat gitu ya. Jangan sampai ada kontrol yang terlewat. Jadi penting tapi tidak dikontrol gitu ya. Ya contohnya misalnya ya, password harus 8 karakter minimal. Ada yang masih membuat 3 karakter bisa. Nah, itu kan berarti kontrolnya belum benar ya. Nah, atau bahkan tidak dikontrol ternyata penggunaan password gitu ya. Mengakses web harus HTTPS misalnya ya teman-teman ya, harus menggunakan security web atau SSL. Nah, itu kalau sekarang masih bisa HTTP saja, berarti kan itu risikonya tinggi ya, karena bisa dibajak di jalan gitu ya, di internet. Berarti harus diperbaiki penanganan risikonya dengan cara mengubah menjadi secure HTTPS. Kalau sampai ini terlewat, ini bahaya. Kemudian yang D, menghasilkan statement of applicability. Nah, ini dari 114, itu teman-teman ya, dari 114 itu kontrol apa saja yang dipilih. Misalnya 100, nah berarti yang dinamakan Statement of Applicability adalah SOE, disingkatnya ya SOA, itu adalah daftar kontrol yang dipilih. Misalnya 100. Nah, itu. Terus kemudian mengapa kontrol itu dipilih. Ini saya disebut ya, alasan pencantuman dan alasan pengecualian. Dua-duanya harus dijelaskan. Ini nanti kita pelajari di pertemuan terakhir, teman-teman ya, cara menyusun SOE ini. Karena kita harus memahami dulu 114 kontrol ya. Baik, lanjutan penanganan risiko. E adalah merumuskan rencana penanganan risiko dan ya
tujuannya termasuk ya. Nanti kita bahas terpisah. Jadi rencana penanganan risiko itu harus dirumuskan. Kemudian yang terakhir di 613 adalah mendapatkan persetujuan pemilik risiko. Jadi misalkan kita akan mengubah sistem database pegawai, berarti manajer kepegawaian atau divisi kepegawaian harus menyetujui gitu ya. Kalau kita mengubah genset, berarti manajer operasional yang mengelola listrik harus setuju. Dan semua ini harus terdokumentasi sama ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, ini topik kedua dari perencanaan, pasal 6 ayat 2 gitu ya, 6.2. Sasaran keamanan informasi dan perencanaan untuk mencapainya. Kalau tadi kita bicara risiko, nah sekarang dari risiko yang udah kita pahami, kita harus menentukan target kita. Dari risiko yang ada itu, kita harus selesaikan dalam waktu berapa bulan gitu ya, dan berapa persen, dan sebagainya. Nanti Anda bisa melihat contoh dokumen yang sudah ada di Elena ya. Jadi organisasi harus menetapkan sasaran keamanan informasi pada fungsi dan tingkatan atau level yang relevan ya. Jadi bisa per direktorat, divisi misalkan ya. Termasuk juga nilai-nilai level itu bisa persentase pencapaiannya, yang harus dicapai berapa persen misalnya. Nah, sasaran atau tujuan yang harus dicapai ini itu harus konsisten. Jadi sesuai ya, selaras dengan kebijakan yang sudah dibuat. Nah, di pertemuan kedua ya, konteks organisasi kita nyusun kebijakan. Dan yang ke B dapat diukur ya. Jadi sasaran itu harus terukur. Nah, pengertian terukur itu misalnya ada berapa persen, berapa waktunya gitu ya. Itu terukur namanya. Jadi ada ukuran yang jelas. Bisa persen, bisa yang lain. Nah, contohnya nanti sudah ada di dokumen yang di-upload di Elena, teman-teman ya. Nah, lanjutan dari sasaran harus mempertimbangkan persyaratan ya, keamanan informasi yang berlaku. Nah, dalam hal ini kita menggunakan panduan yang 27001 ya. Isinya ini kan. Dan hasil penilaian risiko dan risiko kalau kita akan menggunakan ISO atau SNI berarti 27005. Nah, di 27005 itu membahas tentang manajemen risiko dan penanganan risiko. Kemudian hasilnya harus dikomunikasikan ya. Hasil susunan rencana kita harus diketahui semua pihak dan diperbarui jika diperlukan ya, karena bisa jadi wah ini terlalu berat dicapai berarti harus dikurangi, dan sebaliknya wah ini kita harusnya bisa lebih baik, nah, berarti diperbaiki capaiannya, dinaikkan gitu ya targetnya. Nah, ini sekali lagi semua harus terdokumentasi. Masih lanjutan dari sasaran ya. Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran. Jadi sasaran ditetapkan, kemudian dibuat rencana kerjanya gitu ya. Nah, harus ditetapkan apa yang akan dilakukan. Kemudian sumber daya apa yang akan diperlukan, SDM, perangkat gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab, divisinya atau orangnya, kapan akan selesai, dan bagaimana hasilnya akan dievaluasi. Ini sudah ada contohnya di dokumen teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh analisis ya risiko. Analisis risiko itu dimulai dari kriteria. Bahkan dimulai lebih dulu dari identifikasi ya teman-teman ya. Aset-aset apa saja yang memiliki risiko. Baik dari sisi keamanan artinya kerahasiaan, keutuhan maupun ketersediaan. Nah, jika dampaknya sangat kecil, misalnya diberi nilai 1. Ya, ini dampaknya saja ya. Jadi tidak terpengaruh terhadap organisasi misalnya. Ya, contohnya tadi laptop karyawan biasa ya, bukan keamanan, itu rusak. Nah, itu berarti kan sangat kecil. Kecil, nah, ini contoh yang sampai 5 teman-teman ya, kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Kecil itu ada pengaruh, tapi rendah. Nilainya 2. Kalau cukup besar atau sedang, nilainya 3. Dan kalau besar, 4. Kalau sangat besar, ini ya, dampaknya, kerugiannya sangat tinggi. Gitu. Mempengaruhi tujuan atau kegiatan. Jadi kalau tujuan itu misalnya kan menaikkan laba ya, tujuan perusahaan ya. Ternyata dengan terjadinya gangguan keamanan itu labanya jadi hilang ya, itu berarti kan sangat mempengaruhi. Kemudian ini contoh analisis dari sisi kemungkinan. Kalau tadi adalah dampaknya, ini adalah kemungkinannya, opportunity-nya atau likelihood-nya ya. Nah, sama di misalnya nih levelnya 5 teman-teman ya, skala 5.
sangat jarang terjadi ya ini kan risiko rendah ya. Kalau sangat jarang terjadi, tapi kalau ininya juga dampaknya juga rendah tentu saja ya nanti. Jadi satu-satu jarang berarti nilainya 2. Nah, pengertian ini bisa beda-beda setiap perusahaan ya. Ini contohnya misalnya jarang itu artinya hanya kemungkinan terjadinya 25% gitu ya. Kemungkinan terjadinya 1 kali dalam 3 tahun, itu dinamakan masih jarang. Kalau kadang-kadang berarti sekali dalam 2 tahun. Sering, nah, sering itu contohnya sekali dalam setahun itu udah sering ya. Kalau lebih, kemungkinan terjadinya lebih 50%, lebih dari sekali dalam setahun, nah itu sangat sering. Nah, berarti peluangnya sangat tinggi terjadi gangguan. Nah, peluang yang sangat tinggi itu akan memiliki risiko tinggi jika tadi apa? Dampaknya juga tinggi. Sehingga hasil akhirnya seperti ini, teman-teman ya. Ini hasil akhir dari analisis yang harus dievaluasi gitu ya. Ini sebenarnya masih bagian dari menganalisis untuk mengevaluasi, tapi kita kan harus membuat rencana dulu. Nah, rencananya berupa kriteria seperti ini. Jadi saya ulang tadi, jika peluangnya rendah, 1, dampaknya juga rendah, ya, maka hasilnya, nilainya ya, level risikonya rendah. Gitu. Jadi pertemuan dari kolom 1 dan baris 1, ya ini baris 1, bertemu dengan kolom 1 ini rendah. Nah, kebalikannya ya, jika kemungkinan terjadinya tinggi nih, setiap bulan bisa terjadi, terus dampaknya besar ya. Misalnya tadi listrik mati terus membuat transaksi gagal, nah, berarti kan dia sangat tinggi teman-teman ya. Jadi nilai risikonya sangat tinggi. Itu cara membacanya seperti itu. Nah, ini contoh yang hanya 4 levelnya. Misalkan kecil, kemungkinan terjadinya, sedang, besar, sangat besar. Nah, ya, di kanannya adalah dampaknya yang mendatar. Tidak signifikan dampaknya. Yang 4 adalah yang sangat signifikan. Jadi sama, yang merah itu artinya jika kemungkinan terjadinya tinggi, dan kalau terjadi dampaknya tinggi. Kalau yang hijau ini artinya dinilai rendah ya. Ini diberi warna untuk memberikan nilai akhir dari risiko. Misalnya, risikonya sedang atau besar bahkan ya, tapi dampaknya tidak ada, ya dia rendah ya. Karena dampaknya yang kecil ya. Jadi ini bisa jadi hijau juga ya teman-teman ya. Ini tergantung perusahaan menentukannya. Kalau kemungkinannya sering sekali, tapi tetap tidak ada dampak ya, berarti kan dia kecil. Tapi kalau tidak dampak sama sekali, bisa jadi tidak dimasukkan aset keamanan teman-teman ya. Jadi ini tetap di biru karena ini aset keamanan informasi ya. Sehingga meskipun tidak sangat signifikan, kalau sangat sering terjadi itu dianggap bermasalah, dimasukkan ke sedang biru. Jadi ini nilai hasil akhirnya hijau itu sangat rendah, biru itu adalah sedang, kuning tinggi, merah sangat tinggi. Nah, nanti cara menilainya di sini. Jadi level risiko atau nilai risiko itu rendah jika, ya, tadi contohnya ya, jika dampaknya rendah, kemungkinan terjadinya juga rendah. Ya. Jadi tadi diambil dari sini ya, semua hijau ini teman-teman ini yang rendah, maka tidak diperlukan tindakan. Kalau tidak diperlukan tindakan kontrol, dia disebut acceptable, ya, dapat diterima. Jadi risiko yang rendah itu dapat diterima, tidak perlu ada perbaikan. Tapi kalau risiko hasil akhirnya nilai risikonya sedang, nah itu harus ada perbaikan. Tapi tidak mendesak. Misalkan dilakukan perbaikan penanganan jika ada sumber daya tersedia ya. Yang tinggi, nah ini ya, yang tinggi itu menjadi isu ya, maka diperlukan tindakan. Meskipun tidak sangat segera ya. Jadi harus ada tindakan untuk menurunkan risiko. Nah, yang sangat bahaya itu jika merah tadi ya, teman-teman, sangat tinggi, itu harus diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko. Karena ini tidak dapat diterima ya. Kalau yang sedang bisa jadi masih diterima tahun ini, jadi belum perbaikan gitu ya. Yang tinggi tidak dapat terima, ini harus diperbaiki juga. Jadi yang misalnya ya, yang harus diperbaiki jika tinggi dan sangat tinggi. Nah, ini bagian dari evaluasi. Ini contoh jika levelnya hanya 3 saja ya, misalnya sedang, tinggi, ekstrim. Nah, ini ada contoh dari perusahaan lain seperti ini. Misalnya, jadi yang sedang itu apa penanganannya? Jadi hanya sedang, tinggi, ekstrim ya teman-teman ya. Kalau ini tadi kan sebelumnya adalah 4 ya. Rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kalau ini sedang, tinggi, ekstrim. Berarti yang sedang ini atau rendah, ini bisa diterima misalnya ya, yang ini. Nah, yang harus ditangani adalah
yang tinggi, yang mendesak, yang sangat tinggi. Risiko yang nilainya sangat tinggi harus segera ditangani. Demikian, silahkan mengerjakan kuis 4. Ya.